Apa kabar sahabat para subscriber J Channel? Terima kasih sudah gabung di channel yang saat ini mulai akan berkembang di tahun 2021 ini. Channel yang akan menghadirkan teman-teman, kami kita udah beberapa kali mengadakan menampilkan sesosok inspiratif siapapun itu yang ada di Indonesia. Saat ini kita akan ngobrol sambil ngopi di J Channel. Tetap harus ingat bahwa J Channel itu Inspire World Podcast. Di sini kita akan terus berkembang, akan menampilkan tokoh-tokoh yang inspiratif bagi kita semua. Bagi sahabat yang sudah subscribe, silahkan share konten kami ini untuk menjadi energi positif bagi kita-kita semua. Kritik dan saran silahkan tetap ditulis di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Jaga protokol kesehatan, kita tetap semangat dan sehat. Baiklah, edisi ketiga dari J Channel, saya hadirkan sosok yang sudah bertahun-tahun dan eksis serta konsisten dengan keahliannya hingga menjadi bisnis telah menjadi jiwanya gitu. Siapa dia? Saya perkenalkan sahabat saya, Om Adang, bisnis yang handal di bidangnya. Selamat datang Om Adang di J Channel. Terima kasih atas kesibukannya. Apa kabar Om Adang? Alhamdulillah Om Jai. Deket aja, santai aja Om Adang. Ya, Kita Om Jai. gampang lah, Ya. kita ngobrol di sini. Ini kalau pandemi ya Om Adang. Ya. Kita lanjut ke pandemi aja lah, karena kebetulan kita di masa pandemi. Bagaimana bisnis Om Adang nih dalam kondisi setahun ini? Baik Om Jai. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih ya atas undangannya terhadap saya untuk bisa kita ngobrol bareng ke tempat J Channel ini. Nah, selama pandemi tentu Om nggak bisa tinggal diam. Ya pasti ya. Ya, kita harus tetap Semua terkena ya Om Adang ya. Tetap mikir, berusaha gitu ya. Jangan sampai masa pandemi diam, itu nggak boleh ya, tetap harus usaha. Itu aja ya selama ini, meskipun ya keadaannya semua juga pada tahu gitu kan, tapi ya kita harus berusaha itu Om. Selama pandemi ya. Ya. Tapi terus jalan ya Om. Jalan, Semangat terus ya, jalan. semangat. Karena sebagai pengusaha pasti punya ini latar belakang kegigihan yang selama ini. Ini ngomong-ngomong latar belakang Om Adang bisa gabung atau bisa terjun, nggak tahu kecelakaan, nggak tahu memang hobi. Setahu saya Om Adang bukan ahli di situ dulunya kan, kenapa Ya. langsung ke bidang stempel gitu? Betul Om. Jadi awalnya sih saya mungkin karena Saya juga kuliah saya pas-pasan Om ya. IP juga pas-pasan, ngelamar kesana kemari juga nggak ada yang Pas untuk nerima. jadi orang kaya ya. Kesana kemarin nggak ada yang nerima, kasihan banget lah gitu, gitu kan. Ya tapi itu mungkin jalannya sehingga saya akhirnya berusaha ya, berusaha sendiri dan dimulai tahun 99. Lama juga ya, udah berapa tahun berarti ya? Hampir kurang lebih 20 tahun, 20 tahun, ya. 21 tahun gitu. Dan kenapa saya pilih stempel? Ya karena prospeknya menurut saya tetap lebih luas. Saya ingat Om Adang bilang waktu dulu, malah saya nanya kan, Om Adang stempel, padahal di mana Cikapundung tuh banyak yang Betul. stempel. Om Adang apa mau bersaing dengan mereka gitu? Itu kan Ya, ya. inisiatif pertama dulu. Nah itu kok bisa langsung ke mode stempel yang lain yang tujuannya sama, tapi cara pembuatan dan modelnya berbeda itu ya, gitu ya? Ya betul. Nah itu mungkin di situ ada salah satu teknologi yang terbaru sehingga saya memberanikan diri ke bidang stempel karena beda dengan yang lain. Apa? Minum Nggak dulu apa-apa, ya? minum atau silakan. Santai aja Om Adang. Kita ngobrol, mudah-mudahan Ya. obrolan Om Adang ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang mau berbisnis gitu ya, berbisnis mode stempel atau bisnis yang lainnya. Mudah-mudahan hasil dari obrolan ini menjadi inspiratif bagi teman-teman dari J Channel ini yang nonton itu gitu. Silakan lanjut Pak Adang. Ya, jadi tadi emang saingan, mungkin bicara saingan terlalu inilah partner lah gitu ya. Deket aja Om Adang biar ini nih. Ya,
biar jelas itu suaranya Om. Di ini aja mana maju nah gitu. Nah siap. Jadi ya itu di Cikapundung itu berbagai macam jualan stempel. Ya. Cuma mereka waktu itu masih skill yang tinggi, artinya skill yang tinggi dibarengin dengan stempel ukir. Nah, manual itu yang manual gitu kan, dengan diukir huruf-hurufnya kecil-kecil dan kebalik, dan mereka itu skillnya sangat luar biasa. Saya tidak punya kemampuan ke arah sana, tapi saya ada teknologi komputer. Nah, saya bikin dengan pakai komputer itu yang membedakan. Nah, tapi yang di Cikapundung juga saya bukan sebagai saingan, tapi saya jadikan partner nih, kalau umpamanya kurang bikin stempel, yuk kita kerjasama. Berkolaborasi betul sama dengan gitu kan kita anggap itu teman-teman kita satu profesi gitu kan, jangan sampai saling menjatuhkan, jangan sampai saling, tapi kita kerjasama. Karena apa? Karena ya orang yang bikin stempel banyak gitu. Ya dimanapun kan itu banyak, tiap kota juga banyak gitu. Itu yang membuat saya artinya masuk dan bisa bertahan sampai, dan mudah-mudahan saya juga nggak bisa bertahan sampai seterusnya. Ini saya lihat namanya apa? Namanya stempel Om Adan tuh. Hadastem. Itu artinya apa tuh? Hadastem tuh? Itu mah sangat pribadi sekali. Jadi Hadastem itu saya panggilan dari Haji Adang. Oh gitu. Saya kira dengan band lain itu. Enggak. Jadi itu. percaya diri gitu kan. Dan itu juga harus kita kalau punya sesuatu harus percaya diri. Iya, betul. Gitu kan. Apapun jenisnya. Gitu. Saya percaya. Jangan sampai ditanya orang nggak percaya diri gitu kan. Karena ya kita dari situ sawahnya. Gitu Om, kita dapat rezeki di situ, berarti betul. Kita harus mengembangkan. Harus bangga. Karena udah berapa cabang yang ada stem itu yang tadi Haji Adang stempel mungkin gitu ya. Ada berapa cabang? Baru 12 cabang Om. 12. Di mana saja Om Adang tuh? Itu saya ambil saya kerjasama dengan salah satu toko buku ya. Yang sangat terkenal gitu ya. Apa itu? Toko buku Gramedia. Di Bandung juga ada Ada. Gitu. Jadi saya ambil yang di sana. Oh pantas, saya suka lihat di mana tuh di Jalan Merdeka. Ya, di Jalan Merdeka, ya. Itu jalan di mana TSM ya. Gitu. Nah itu mungkin saya waktu itu mungkin sekarang kepakainya ya. Itu ikut dengan salah satu perusahaan yang sudah besar. Ya ternyata sekarang itu banyak digunakan. Tidak dengan ngekor itulah istilahnya, tapi bukan berarti kita ngekor semua, enggak. Kita juga konsumen saya juga bisa saling saling membutuhkan. Jadi yang datang ke tempat saya mungkin karena dia sambil nunggu, bisa aja dia beli buku, atau juga sebaliknya. Jadi mix ya. Jadi sambil dia berkunjung ke Gramedia atau mau baca atau beli sesuatu hal, bisa beli stempel. Dan bisa di berapa lama nih produksinya, cerita-ceritanya? Dari mulai awal itu 30 menit udah bisa langsung dipakai. Beres ya. Jadi bawa gitu ya. Ya, selesai, tinggal make aja, tinggal itu kalau langsung. Betul. Kalau orang sekarang kan masa pandemi ini, stempel kan tetap diperlukan. Betul. Ada persaingan lain nggak? Atau cara persaingan dengan ada metode lain untuk menggantikan stempel, ada nggak saat ini? Apa masih tetap itu aja? Tetap itu aja. Ya, jadi masih bertahan ya. Masih bertahan. Kalau berhadapan kan saya lihat ada stempel yang praktis yang itu, tapi bukan dengan nama, itu bukan persaingan kalau itu. Bukan, ya? itu Beda jenis, ya? jenis stempel. Kita ya? juga membuat. Jadi ada yang stempel langsung ada tintanya, ada stempel yang tidak ada tintanya, yang disebut emboss. Bisa ada stempel yang hot stamp, bisa itu di karet, di kayu. Kalau selama udah 20 tahun itu bisa disebut dengan Raja Stempel ya Om Haji Adang, Raja Stempel gitu. Bagi teman-teman sahabat C Channel, kalau mau order bisa langsung ya, bisa ditulis ya nanti di sini ya. Nah di sini tulis, silakan hubungi Om Adang. Satu, bisa mau kerjasama atau order secara online udah bisa kan? Bisa. Itu bisa order ya, bisa order atau bisa kerjasama bikin cabang dimanapun di seluruh Indonesia. Bisa, gitu kan. Ini kota-kota besar mana aja nih yang ada di selain di Bandung ya Om Adang? Kalau Sumatera, Medan, Pekanbaru, Bengkulu. Ya, Kalimantan, Pontianak,
Samarinda, Banjarmasin. Luas ya berarti ya. Ya, itu Belum. masih program saya yang untuk ke timurnya juga belum. Belum. Target ya. Target. Ya mudah-mudahan lah. Betul. Nah ini ngomong-ngomong untuk target 2021 kan kita udah baru melewati beberapa hari nih. Ya. Tahun 2020 kita lewat untuk ke depan. Bagaimana nih program dari Hadasten untuk tahun 2021 gitu. Silakan Om Adam. Ya, jadi itu terlepas dari tetaplah kebijakan ya, keamanan negara, kebijakan negara semua akan membaik ya. Kalau memang semua sedang baik, otomatis yang lainnya juga membaik. Nah, dengan makanya saya dengan situasi kemarin tuh kita harus apa nih? Strategi apa untuk 2021 sehingga pas rame, pas orang banyak membutuhkan, kita sudah siap. Itu pentingnya di masa pandemi kita tidak boleh diem. Tetap aja bikin action, bikin rencana bisnis tetap dibuat. Tetap itu harus dijalankan, tetap itu. Dibandingkan ini udah beberapa hari nih, baru seminggu ya tahun. Alhamdulillah Om. Ada perkembangan. Ada. Ya, sejak Desember ya. Ada peningkatan ya. Ada peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya. Desember sekarang tanggal 4 ya, tanggal 5 Januari itu kelihatan. Ya. Udah bagus, membaik. udah Ya, membaik. Yang udah penting membaik. ada nilai membaiknya itu Ya, kan. membaik. Kita potensi ke depan ini bagus ya, kenapa Ya. tidak gitu kan. Betul. Ini ngomong-ngomong di luar SDSTM, Om Adang tuh aslinya mana sih? Garut gitu, dari mana gitu? Saya asli dari Kabupaten Pangandaran, Kosalang, ya. Oh. Tepatnya di Desa Karangbenar, Kecamatan Parigi. Daerah ya sama dengan Wah, daerah, sama ya. gitu Sama kan. ya. Ya. Masih selalu ke sana, Om Adang? Masih. Belum buka di daerah sana. Belum. Beda ini, potensi nggak di sana Tapi ya? beberapa teman saya Udah. yang membutuhkan suka pesen. Nah ini ngomong-ngomong kan kita masih banyak para UMKM yang bergerak di dalam Ya. staple, mungkin dari bahannya atau yang profesional atau bikin outlet. Betul. Om Adang bisa itu menjadi partner mereka Bisa, juga. sangat bisa, gitu kan? Sangat Dengan bisa. cara apa tuh metodenya? Dengan cara mungkin bagi hasil, ya. Dengan cara mungkin jual putus. Nanti saya bimbing. Bahan baku Semua. bahan baku terus sistemnya jadi membantu skillnya, teman-teman bimbing. siapapun dari Betul. sahabat J Channel untuk bisa gabung dan brand itu Bisa. apa bisa dengan merek yang sama atau yang lain dipersilakan. Bebas gitu kan. Yang penting nanti saya ajarin gimana jaga kualitas. Itu kedua, gimana caranya bisa after sales menjaga ke konsumen gitu. Itu karena yang selama ini ya begitu. Ya, jaga kualitas. Kita selalu saya ngobrol kepada ini para tokoh-tokoh yang diundang ke sini, para entrepreneurship dan Ya. yang lain ditanya momen-momen apa nih yang paling berkesan dalam membangun bisnis ini gitu. Berkesan baik ya, berkesannya mungkin ada dua, hambatannya yang paling tekanan yang paling Ya. kuat, kedua momen yang paling membahagiakan atau menyentuh. Gimana momen? Jadi momen yang paling istilahnya ya suka dukanya mungkin Iya, Om ya. gitu. Sukanya dukanya mana, gimana gitu kan. Kita bicara yang sukanya aja lah gitu Iya. kan. Yang sukanya ya ketika kita banyak pesanan. Ya, itu pasti semua juga suka. Itu momen tahun keberapa yang ada momen yang bahagia kan bisa membangun dari nol mungkin Betul. kan? Kita pasti semua orang pernah mengalami pasang surut gitu kan. Ya. Pas kita down gitu. Pernah juga begitu. Oh, pernah. Itu justru kita di situ sebagai, saya anggap kalau di masa-masa sulit itu semakin kita harus semakin ide-idenya semakin keluar. Gitu kan. Tantangannya semakin keluar gitu kan. Karena jangan sampai menyerah. Itu kesabarannya juga harus muncul, keyakinannya juga harus muncul. Ya. Betul gitu kan. Nah di situ. Jadi dengan adanya down itu beberapa faktor bisa. Tahun berapa tuh pernah begitu? Ya mungkin Awal-awal. ya. Awal-awal dan mungkin artinya kita jangan lengah lah. Gitu. Jangan lengah gitu kan. Itu kalau udah lengah Kan bisa aja kalau orang kalau udah pas mau jatuh ya udah mundur. Nah, gitu kan ada perasaan gitu kan? ya gitu kan. Di situ. Kalau saya juga ngalami itu Om. Mau tidak gitu kan? Saya ngalami itu hal-hal seperti itu, frustasi istilah gitu. Tapi ini gimana keyakinan kita lagi? Kalau saya sih ya ini harus dihadapi karena
kita juga harus punya keyakinan, harus didapati, dan ini juga pasti ada masa-masa yang dilewati hal kayak ini. Gitu. Terus juga menarik nih bagi kita semua. Nah, itu kan momen tadi, momen yang waktu order Ya. paling bahagia. Betul. Momennya kapan itu? Nah, itu biasanya ya, karena kan saya juga itu harus dicari. Artinya nggak ujung-ujung gitu kan, ketika order banyak kita harus dicari gitu. Artinya kita harus mencari kemana. Nah, di situ kadang ada suatu hal yang kita tidak diduga-duga. Tiba-tiba dia pesan 50 pieces gitu kan, tiba-tiba pesan 200 pieces gitu. Nah, itu tapi harus dicari, itu yang membahagiakan. Ngomong-ngomong lanjut Ya. ya Om Adang ya. Ngomong-ngomong untuk ini kan 2021 udah mempersiapkan gitu. Betul. Ada rencana pengembangan bisnis nggak? Udah ada rencana nggak di rencana bisnis? Kalau ada rencana bisnis untuk mengembangkan ke depan daerah mana gitu? Oh iya, disiapkan. Jadi mungkin Jangka saya pendeknya. akan menyiapkan mungkin nanti di kuartal kedua atau kuartal ketiga, gitu kan? 2021. 2021. Tuh. Nah, daerah mana rencana? Sumatera, Kalimantan juga Potensi, masih ya? potensi, ya. Sama mungkin ke daerah Sulawesi masih Semua. potensi, gitu. Nah, tadi kan ada suka duka, Betul. gitu kan. Ini untuk hubungan dengan karyawan nih masa pandemi kemarin kan, ini ada masalah nggak di situ? Dan ini kan ada orang yang kemarin kan awal-awal pandemi itu awal tahun 2020 tuh ada yang WFH gitu. Ya, Ini berlaku nggak di perusahaan Om Adang? Nah, itu diberlakukan ya, karena jangankan WFH, toko saya juga tutup Om, gitu kan, tutup. Itu berapa bulan mulai ya kita tidak bisa apa sebulan ya, tutup. udah sebulan baru bisa beradaptasi bisa. kembali lagi. Nah, betul. Jadi pas masa-masa awal kita kan nggak boleh istilahnya tutup gitu kan. Nah, di situ tapi untuk selanjutnya kan untuk buka lagi. Tutup bulan apa tuh? Mei ya. Nah gini, dibandingkan prestasi 2020 Ya. dengan 2019 tuh dropnya jauh atau naik atau sama? Turun jauh gitu kan. Tapi nggak ada karyawan yang di PHK? Nggak ada ya? Nggak ada. Diatur aja? Ya, diatur. Tapi yang mengundurkan diri dengan saya ngeluarin kebijakan, ya, ada yang mengundurkan diri. Kenapa saya mengeluarkan kebijakan? Contohnya yang asalnya kerja 1 bulan full jadi setengah bulan, gitu. Kan itu untuk bagaimana perusahaan ini biar jalan ya. Betul. Dengan kondisi pandemi, karena orang yang mau order juga kan susah. Nah ini ngomong-ngomong, saya baca nih, saya lihat di tadi ada website namanya apa? Website tuh Hadastempo.id ya. Hadastempo.com. Di situ kan ada online tuh order tuh. Ya. Jadi itu bagaimana caranya? Itu orang mengunjungi ke situ, itu kan nanti ada langsung kontaknya di situ, menghubungi langsung ke nomor WA. Dan saya juga ada disiapin itu admin untuk bisa langsung berinteraksi. Jadi kita dengan perkembangan digital udah disiapkan program tersebut. Udah disiapkan. Nah ini cara order. Nah order kan ini kan membuat itu kan beberapa hari atau beberapa jam tadi. Betul. Nah ini bagaimana nih prosesnya kalau orang luar daerah atau jaraknya anggaplah 2 atau 3 kilometer, karena udah sampai di rumah, cara apa desainnya dibuat atau bagaimana? Ya, itu sangat gampang ya, ketika sudah nge-posting ya, artinya nomor teleponnya udah ketemu ya. Di situ tinggal langsung ke nomor WA ya. Nomor WA hubungi bagian customer service ya. Dan di situ udah bisa langsung berinteraksi. Masalah gambar, masalah teknis itu bisa langsung dikerjakan dengan jarak jauh. Dan kalau semuanya sudah oke, tinggal di email, langsung kirim, mungkin besoknya juga udah bisa langsung ya. Gitu. Ini salah satu contoh juga, kemarin ada teman saya order dari Ciamis Om, gitu kan. Hari ini dia datang emailnya, kadang lewat WA difotoin, langsung saya gambarin, setengah jam selesai, langsung hari itu dibuat, ya, kirim gitu ya. Langsung kirim. Nah, masalah itu yang yang belum punya, umpamanya logonya belum punya, jenisnya belum punya, ada servis itu. Ya, ada. Tinggal potretnya namanya mau apa, tetap ditulis ya, namanya mau apa, bentuknya mau yang persegi atau bulat, ukurannya berapa, kita mudah di situ, langsung dibikinkan, di approve lagi, setujui warnanya, langsung kirim. Sama
kayak proses online gitu betul. ya, tidak. Ya besok udah nyampe. Terus bisa aja menjadi partner, menjadi marketing bisa juga kan? Bisa. Orang daerah Bisa. dia ngumpulin siapa yang mau beli, mengkoordinir itu dapat berbagi hasil bisa kan Bisa, gitu ya. bisa, sangat bisa. Jadi sahabat J Channel dengan kita menghadirkan Om Adang di sini si Raja Stempel bahwa kita ada inspirasi positif atau motivasi yang luar biasa bisa kita mencari bisnis-bisnis baru atau bisa bekerja sama. Ya. Selanjutnya Om Adang tadi dilihat bagaimana perkembangan dari awal, tengah sampai akhir sekarang. Ini hampir kurang lebih 20 tahun. Betul. Ada niatan bisnis yang lain nggak? Ada nggak terinvest? Biasanya orang suka gitu, ya. Papua satu biasanya. Ya. Sementara saya belum kepikir. Karena apa? Di dunia stempel, mungkin kalau mikirnya Jawa Barat mungkin mentok, tapi saya kan mikirnya sudah Indonesia. Jadi peluangnya masih banyak. Masih banyak. Jadi Ketika fokus. mikir Indonesia, saya harus mikir Asia. Betul. Gitu kan? Peluangnya masih banyak lagi. Maaf nih Om. Lanjut nggak apa-apa. Jadi artinya yang memotivasi saya ketika saya buka di Medan, buka di Pekanbaru, buka di Pontianak, apa sih bedanya dengan buka di Filipina, Thailand, Sama. Papua Nugini, itu kan itu wilayah-wilayah Asia, gitu. Jadi ya mungkin kalau mikir Bandung banyak saingan apa enggak lah, Masih ada yang masih gitu kan. Bisnis ini dan Ada potensi peluang. masih terus. Ya, Kan kalau bayangan saya gini, stempel tuh paling saya punya perusahaan bikin satu, ya udahlah satu aja. Kan? ya, Berarti cuma begitu betul. loh kalau pikirannya, bukan yang ngerti. Iya. Tapi kan penduduk Indonesia juga banyak Om. Ya ada berapa ratus juta. Jadi positif ya. Iya, gitu kan. Perusahaan juga tumbuh sekarang. Yang UMKM yang tadi, yang apa? Apalagi kebijakan pemerintah untuk membuat PT kan lebih Nah, gitu. Kemarin kan ada kabar bikin PT katanya. Itu ada motivasi. Oh iya, saya lah tambah semangat pasti bikin stempel. Gitu. Jadi tumbuhlah terus, gitu kan. Penduduk Indonesia banyak, perusahaan juga banyak. Itu bukan hanya ada orang lain yang bisnis sama Om Adang juga masih peluang masih banyak. Banyak, gitu banyak. Kita kompetitor banyak juga, gitu. Nah, tapi di sini juga ada etika bisnis, Om, nggak boleh. Kalau saya nggak boleh lah saling menjelekan, gitu kan. Wajar lah itu etika. Iya, ya ada harus itu pegang etika bisnis. Saling support ya. Kalau main Betul. bersama kan Iya. bagus. Dan ketika orang juga saya umpamanya dikasih orderan banyak, pasti kan membutuhkan orang lain. Lebih bisa ini ya. Ya. Maklun ya. Nah, istilahnya Gitu itu kan. nih siapa yang jadi mikirnya jangan cuma 1, 2, tiba-tiba saya dapat orderan 1000 stempel. Nah, lo gimana? Pasti kan membutuhkan. Om Adang nih kan kita kenapa diundang di J Channel kan Ya. sebagai salah satu orang yang akan memberikan inspirasi Tuh. bagi sahabat J Channel. Kan itu disebutkan Inspire World Podcast, itu kan podcast yang akan menginspirasi teman-teman semua. Ini saran bagi para pemula atau yang ingin bisnis begini, apa nih saran-saran Om Adang dengan pengalaman selama ini? Ya. Mungkin ya kalau saya juga dengan yang pengalaman, karena dengan bisnis yang sekarang itu sebenarnya lebih gampang, lebih cepat ya. Mungkin orang bisa lebih berkembang dengan teknologi sekarang, bisa lebih dalam segi waktu bisa lebih singkat. Kalau saya mungkin 20 tahun, mungkin orang anak-anak sekarang bisa lebih cepat gitu kan. Nah, Betul, saya gitu, sepakat. gitu ya. Nah, itu. Jadi cuma gimana kita? Nah, bisnis sekarang lagi ya. Kan orang istilahnya ini lagi rame, orang bikin rame situ. Jadi kalau yang sama cepat berubah-ubah. Ya, tapi nggak apa-apa menurut saya, ya. Selama kita ini sukses, ketika ini udah mulai redup, ada yang baru kita ikuti lagi. Nah, itu juga nggak apa-apa. Terus beradaptasi. Benar. Tinggal kita terus ya tadi mikir, berusaha, ya. Jangan sampai bosan. Mikir, berusaha, jangan bosan Ya, gitu jangan kan. bosan, gitu kan. Struggle ya. Nah, itu yang utama, gitu kan. Itu ada peran orang tua nggak bikin Om Adang jadi orang yang struggle? Itu ya gitu? pasti orang tua kan kita minta doa restunya, gitu. Itu mah pasti. Ya. Awalnya motivasi gitu. Ya. Jadi kita kan biasanya kita maju tuh di belakang kita tuh yang mendoakan itu kan awalnya orang tua Ya. biasanya kan gitu. Nah, kalau bicara orang tua, karena saya mau dari kampung, Om, jadi kadang orang tua mengharapkan kerja di kantoran. Sama lah juga gitu. Semua lah.
penting mah dapat penghasilan tetap gitu kan, gitu kan. Di kantoran gitu. Kalau yang dari kamu memang begitu. Tapi kan saya waktu itu bukan tidak melamar ke kantoran, tapi kan akhirnya ya jadi Emang rezeki tukang di sini. stempel gitu. Jadi Om Adam pernah kerja gitu, pernah? Sebelumnya pernah. Di mana saja Om Adam? Saya waktu itu di Bandung, gitu kan. Bandung. Terus Ya, di mana? pernah di Jakarta, gitu kan. Nah, itu juga mungkin salah satu motivasi ketika saya kerja. Saya nggak lama itu waktu kerja. Nggak lama bukan berarti bosan, bukan berarti karena situasi yang harus saya menyesuaikan dengan keadaan waktu itu. Tapi pengalaman kerja itu sangat bermanfaat ketika dipakai di perusahaan sendiri. Jadi mungkin sahabat J Channel, ketika kita punya perusahaan sendiri itu energi pemikirannya itu totalitasnya harus benar-benar dipakai, digunakan. Nah, saya waktu itu punya pengalaman ketika kerja di tempat yang lain, waktu, tenaga gitu kan, begitu banyak kepake. Pas di perusahaan sendiri harus lebih dari itu. Kalau di perusahaan yang lain mungkin mikirnya cuma siang, kalau saya sendiri siang malam. Malam siang mikir lagi. Mikir lagi. Bahan baku. Semua aku jet. Ya, contohnya aku juga gabungin. Belum Betul. permasalahan-permasalahan di outlet, Ya, outlet gitu. gitu. Nah ini ngomong-ngomong tadi belum tergali. Ini bahan baku nih. Pasti Ya. ada orang yang nanya nih, bahan bakunya dari mana? Saya bahan baku ambil dari Jakarta, ya Jakarta, dan katanya sih itu masih impor. Masih impor. Nah ini juga salah satu motivasi saya, nanti saya harus mampu impor. Gitu. Atau kita kalau bisa di sini juga ada orang yang bisa menyiapkan, itu bisa aja kan peluang. Bisa, gitu, betul. kan, gitu. Tapi bisa kita istilahnya memotong distribusinya, kita ambil langsung ke Jadi pabrik. menambah ini wawasan. Nah, itu kan salah satu semangat, gitu berarti kan. masih ada peluang mau jadi ekspor ininya, importirnya. Betul. Atau kita mau produksi. Ya. Masih ada banyak peluang. Jadi nantinya kita yang sekarang jualan stempelnya, nanti mungkin jualan bahan. Bisa aja. Bisa. Itu. Partner ya, makanya tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi Ya. dengan sahabat J Channel ya semuanya ya. Ada. Betul. Jadi nanti umpamanya sahabat channel ada yang minat gitu ya. Nanti boleh ya nama Om Adam Boleh. cantumin. Boleh. Ada step, nomor telepon. Ya, itu boleh. ya. Nanti saya dengan ngobrol dulu gitu kan. Atau tulis aja di komentar J Channel itu. Ya, bisa. Om Adam juga. Boleh. Gitu. Biar barang-barang berembuk gitu kan. Ya, Gitu. karena nanti mungkin setelah kita ngobrol ada persetujuan, kita juga iklannya bisa bareng-bareng. Sinergi ya. Betul. Gitu. Harapannya apa lagi nih Om Ran? Terakhir sebelum kita tutup nih, karena dengan Om Ran kita nggak ada waktunya, kita nggak bakal susah berakhir gitu kan. Ininya semangat gitu. Ya. Kalau hubungan ngobrol bisnis kita untung gitu kan kayak gitu. Nih, Ya, harapan Om jadi Ran. harapannya sih untuk yang mau berusaha berusaha bikin perusahaan itu harapannya jangan banyak nanya lah Om. Kenapa? Dia Lakukan mungkin- aja gitu. Action Lakukan aja nah gitu. itu. Jadi dalam berjalan aja Ya, lakukan aja gitu kan. Learning by doing gitu ya. Langsung aja lakukan gitu. Itu Yang saya. permasalahan di dalam perbaiki gitu. Nah, nanti kan ada muncul kita bikin. Masalah-masalah. Tapi kan kalau umpamanya kalau ngobrol yang sudah ahlinya kan, ini nanti nih permasalahannya bisa diantisipasi. Gitu. Oke, Itu Om. Om Adam makasih udah gabung nih menjadi inspirasi, dan terima kasih atas kesibukannya. Kita undang beberapa hari nih susah. Enggak kemarin Emang kesibukan ya. keluar Ya, kota, betul. Terus kemana? Terima Ya. kasih udah hadir di sini di studio J Channel. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, apalagi Baik. khususnya para sahabat J Channel. Oke, kita sudah ngobrol santai dengan Om Adam. Silakan minum juga. Semoga ini menjadi hal-hal yang lebih positif bagi Om Adam juga. Usahanya makin jalan, Amin. maju. Amin. Tadi ingin mengembangkan seluruh ya bisa dunia juga kan, bisa Ya. aja tadi bertahap. Indonesia udah ada beberapa tempat dan dilanjutkan. Akan menjadi motivasi kita semua Om Adam. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Sampai jumpa lagi teman-teman J Channel. Kita akan ngundang terus nih, seperti sahabat-sahabat kita bisa bergabung di sini.
kita akan mengundang para tamu yang memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa dengan tamu yang lain di J Channel Inspire Watch Podcast. Terima kasih. Wassalam.